laki-laki tadi, tanpa dia ditarik oleh yang lain pun, kalau ada sisa, dia dulu pasti akan dapat, tanpa ada yang lain. Asobah bil ghairi itu asobah waris, asobah yang ditarik oleh ahli waris asobah yang lain. Jadi, tadi anak perempuan ini baru dapat asobah kalau ada anak laki-laki yang juga dapat asobah. Seperti itu. Sebabnya dia dapat asobah karena ada anak laki-laki. Tariknya. Begitu. Asobah mal ghairi. Jadi ahli waris karena sama-sama dengan ahli waris yang lain. Jadi kalau ada ini dapat, dia juga dapat tadi. Seperti yang saya bilang tadi. Itu kalau bagian dari pembagian kategori yang dapatnya. Kemudian mahjub, apa itu mahjub? Terhalang ya. Jadi orang akan terhalang karena ada ahli waris yang lain yang lebih dekat dengan hubungan dengan si mayit. Yang pertama nukson, mengurangi ahli waris karena ada ahli waris yang lain bersama dengannya. Nah, jadi kalau ahli waris yang lain itu mengurangi, laki-laki itu nukson, mengulangi ahli waris yang lain. Hirman terhalang mendapat ahli waris karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit. Contoh anaknya tadi. Kalau ada anak, kemudian keponakan itu termahjub ya, karena ada yang lebih dekat ya. Lebih dekat dengan ahli warisnya, yaitu anaknya. Secara otomatis, sepupu nggak dapat. Sepupu dari anaknya pewaris nggak dapat ya. Atau keponakan dari pewaris nggak dapat. Karena ada yang lebih dekat dibandingkan keponakan. Kalau ada orang tuanya, pamannya itu lebih dapat dahuluan dibanding dengan yang lain. Itu disebut dengan hirman ya. Yang terakhir mamnu ini ya, mendapat waris sama sekali. Karena tadi sebab karena membunuh dengan yang lain. Yang ketiga ya, cara membagi ini paling penting ya. 5 menit lagi ya, mohon maaf 5 menit lagi. Jadi dalam ilmu matematika kita pernah belajar tentang asal masalah atau KPK dulu, kelipatan persekutuan terkecil kalau kita pernah belajar dulu di matematika ya. Itu ada 3 cara ya cara membagi itu. Yaitu dengan cara mubayyanah tabayun. Artinya faktor penyebut tadi setengah ketemu yang lain disamakan penyebutnya. Itu namanya tabayun. Faktor penyebut yang berlainan yang tidak sama pembagian persekutuannya dengan cara apa? Mengalihkan penyebutnya pada pecahan pertama. Contoh kasus ini ya. Ada ya slide-nya ya? Pak Dani? Kelihatan jelas. Oke. Saya percepat ahli waris ini. Contoh kasus langsung tabayun ya. Suami. Jadi ahli warisnya suami dan ibu. Jadi yang meninggal siapa? Istrinya. Yang meninggal istri, ahli warisnya siapa? Suami dan ibu. Dapatnya berapa? Setengah dan sepertiga tadi kan. Kalau tidak punya anak, ibu dapat sepertiga, suami dapat setengah ya. Nah ini caranya. Karena 2 dan 3 tidak sama penyebutnya, kita kalikan. Jadi sang suami dapat 3/6. Contoh kasus, hartanya 600 juta ya. Hartanya tirkahnya sisanya 600 juta. 3/6 berarti dapatnya 300 juta. Ibu dari pewaris dapatnya 200 juta. Itu kalau pakai cara mubayyanah, tabayun tadi. Cara yang kedua yaitu mudakalah atau tadakul, yaitu faktor penyebut berlainan, tetapi penyebut pecahan pertama dan pecahan kedua lainnya habis dibagi. Contoh ahli warisnya yang meninggal tadi, yang meninggal tetap istri ya, suami meninggal, dia bagiannya 1/4 karena ada anak. Kalau nggak ada anak, setengah ya. Ini karena ada anak, dia dapatnya 1/4, anaknya dapat setengah. Akar masalahnya 4 karena 4 dan 2. Jadi caranya sama, disamakan penyebutnya. Oh, tetap sama, 1/4 dan 2/4. Sehingga si suaminya dapat 1/4, anaknya dikalikan pembilangnya tadi ya. Karena dikalikan langsung disesuaikan, dibuat per 4, jadi sekarang 2/4. Ini masih ada sisa kan, 1/4, 2/4. Nah ini bagian dari asobah tadi. Sisa dari 1/4, 2/4 ada sisa ini. Kan kalau nggak utuh, kan mesti dijumlahkan 3/4. Nah, sisanya ini lari ke asobah tadi. Sobah dan 3 tadi. Kalau nggak ke sobah masih sisa lagi, baru masuknya ke zawil arham. Kemudian cara yang ketiga,
dengan muwafaqah atau tawakul. Faktor penyebut yang berlainan tapi mempunyai pembagi persekutuan. Contoh, ahli warisnya ayah 1/6 tadi. Suami, ini tetap istri yang meninggal ya. Mohon maaf, ini contoh selalu istri yang meninggal ya. Bukan berarti pro. Ini contoh aja ya. Anak laki-laki, jadi maka berapa? Bisa makannya 6, 4, jadi per 12. Jadi ayahnya 2/12, suaminya 3/12, anak laki-laki itu paling besar 7/12. Jadi dibuat per 12. Nah, seperti itu. Kemudian keempat, mumatsalah atau tamatsul. Faktor penyebut bersamaan maka diambil salah satu faktor yang ada. Contoh, suami setengah karena nggak ada anak, satu saudara perempuan seayah setengah juga. Nah, sudah pas kan setengah-setengah. Nah, ini ada contoh kasus ini ya, contoh kasus soal bagaimana kalau ayah, ibu, 2 orang istri ini ya. Ini tentu 2 orang istri ini istri yang sah ya. Kebanyakan kalau 2 orang istri, satu yang istrinya siri, satu istri yang enggak resmi. Itu kalau istri siri, insya Allah tidak akan dapat bagian dari ahli pembagian waris. Sering ditemui itu karena mungkin laki-lakinya kurang berani ya, poligaminya setengah-setengah, nggak gentle, dia hanya berani dengan istri siri. Justru itu merugikan. Pernikahan siri itu merugikan, seperti ini. Kalau dia siri, nggak dapat ahli warisnya. Merugikan istri, hak waris anak-anaknya, yang siri itu dirugikan, kan kasihan. Jadi sebetulnya kita bukan kontra dengan pernikahan siri ya, namun mohon dipikirkan ulang kalau yang mau menikah siri itu dampaknya akan seperti itu. Ini ada bapak-bapak ini ya, tenang aja ibu-ibu kalau nanti ada bapaknya mau nikah siri, insya Allah nggak dapat istri sirinya. Jadi ada pertanyaan juga sebelum saya teruskan ini. Ada contoh ini ada curhat juga ini. Jadi suami istri ini hemat betul sampai hartanya banyak, em-eman. Ketika umur berapa istrinya meninggal, kemudian suaminya menikah lagi dengan pembantunya. Jadi saya rasa tidak adil itu, suaminya harta dikasihkan ke pembantunya. Itu contoh hukum waris yang tidak ditegakkan. Enggak seperti itu ya. Yang ditakuti kaum perempuan tuh karena nanti kalau saya meninggal hartanya dikuasai oleh istri. Enggak seperti itu. Tetap dibagi waris seperti hukum waris yang saya terangkan. Jadi enggak ada haknya itu. Istri yang kedua menguasai harta anak tiri, anak kandungnya enggak dikasih seperti contoh sinetron itu anak tiri. Itu enggak seperti itu ya. Contohnya ini. Jumlah hartanya ada 2 contoh soal ya. Suami, ibu, kakek. Langsung ke bawah. Ayah karena dia asobah juga, dia dapatnya 5/12. Ibu karena dia 1/3 tadi. 2 orang istri masing-masing 1/4. 1/4 dibuat per 12 ya 3/12 masing-masing. Jadinya pas 12/12. Sehingga ayah 5/12 kali ini hasilnya 400, ibu 4/12 hasilnya ini. 2 orang istri berdua dapatnya 240. Berbagi ya, bukan cuma berbagi. Suami juga harus berbagi harta warisan. Contoh soal yang kedua tadi ya, suami setengah, ibu dan kakek 3/6, hartanya kita buat bulatkan 24 juta. Sehingga bagiannya seperti ini. Karena dia kakek asobah 1/6, dia cuma dapat 400. Suami yang paling banyak ya, karena nggak punya anak, dia dapat setengah. Pembagiannya itu yang terakhir mengenai aul dan rod. Apa itu aul? Aul adalah bagian yang lebih besar daripada akar masalah tadi, asal masalahnya. Misal, kalau akar masalah 24, bagian ahli waris 27, maka asal masalahnya kita naikkan menjadi 27. Dengan akibatnya, ahli waris menjadi berkurang dari kelima semula. Contohnya, contoh aul seperti ini. Akar masalah 24, jadi 1/6, ayah, ibu, istri, dan 2 anak perempuan. Nah, ini 4/4. Ternyata di jumlah malah 27/24 ini ya. 27/24. Kok lebih?
Inilah makanya kita aulkan, kita samakan dengan penyebut 24. Makanya ini jika ada seperti ini maka harus diaul. Bagaimana? Jadi akar masalahnya lebih kecil daripada akar masalah dinaikkan jadi aulkan. Jadi kalau tadi 4/24 dirubah jadi 4/27. Jadi kan bukan per 4 lagi yang dirubah penyebutnya. Jadi 4/27. 4/27. 3/27. Jadi bukan 3/24 ya. Nah, jadi sama, utuh 27/27 supaya nanti pembagiannya sama. Itu kalau contoh aul ya. Ini contohnya nanti bisa dipelajari. Contoh diaulkan ya, karena lebih ini. Jadi diaulkan per 13 per. Kemudian terakhir rot ya. Ini contohnya nanti kita bisa cepat karena waktu. Rot ini kebalikannya kalau rot. Kalau rot itu kebalikan dari aul. Jumlah bagiannya kurang dari akar masalah. Contoh ini ya, contoh kecil. Akar masalahnya 6, 1/6, 2/3. Kalau dijumlahkan cuma 5/6, nggak cukup. Nah ini mau disamakan per 5. 1/5. Jadi dapatnya 1/5. Tadinya 1/6 dibuat 1/5. 4/6, 4/5. Ini kalau dirotkan. Jadi bagian seperti ini. Mungkin itu, mohon maaf agak lama tentang pembagiannya. Soalnya kalau ada waktu saya ada slide yang selanjutnya, tapi karena waktu yang mepet, mohon maaf nggak bisa menampilkan slide yang lain. Hampir sama juga, cuma agak lebih detail slide yang satunya itu. Di PowerPoint mungkin nanti bisa di-sharing oleh host ya, karena sudah saya kirimkan slide yang saya kirim tentang fikih. Ada Pak Dani ya, fikih. Nah, itu mungkin bisa di-sharing ke peserta. Kurang lebih hampir sama, cuma itu lebih detail, lebih enak karena berupa PowerPoint. Kalau ini kan berupa PDF. Mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf bahwa memang waris ini yang paling penting, pembagiannya harus kita pahami. Siapa yang tidak menjalankannya tadi ya, jelas sekali ancamannya adalah nar, dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah bagiannya. Semoga ini saling menguatkan untuk kemudian warisnya mampu dipedomani, dijalankan oleh utama umat Islam yang mulai ditinggalkan ya, bahkan disalahpahami. Semoga kita tidak dengan materi yang sedikit ini bisa dipraktekkan, dinasrul fikrohkan, disebarluaskan supaya masyarakat itu tahu betul dan mempraktekkan, bukan cuma karena tadi Bekewo tidak mempraktekkan waris ya. Ada saudara saya Pak Adri, luar biasa. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ugan atas penjelasannya, luar biasa. Ini kalau kita kuliah begitu ya, pendidikan di kampus dulu 6 SKS atau 4 SKS ya? 4 kalau nggak salah. 4 ya. Tapi dimampatkan. 6 SKS kalau nggak salah, dimampatkan kalau dimampatkan 2 hukum waris adat, waris Islam, dan waris BW. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya malam ini kalau saya lihat ini cuplikan ya, karena memang kalau mengkaji hukum waris ini kita harus berseri dari tema-tema yang tersampaikan. Memang kita kalau lihat pasti larinya ke pembagian, tapi itu kalau pembagian kan hal yang sebenarnya belum awal, karena sesungguhnya yang awal ada proses-proses dasar yang tadi sudah dijelaskan. Jadi semestinya perlu waktu yang lumayan lama begitu. Tapi nggak ada masalah. Nanti lain waktu kita akan siapkan. Kalau paling bagus ada kurikulum gitu Pak Agim, ada kurikulum edukasi gitu. Kita bisa diskusi lebih panjang. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Saya mohon izin saya bacakan begitu, nanti mohon ditanggapi. Insyaallah. Tapi memang diskusi waris itu perlu lumayan waktu untuk mempelajari. Jadi kalau istilahnya BIMTEK-nya itu perlu 2-3 hari khusus begitu. Nah ini ada pertanyaan dari beberapa teman, ini lumayan jauh nih, ada peserta dari Kalimantan juga ini. Masya Allah, Pak dosen, Masya Allah. Yang pertama, ini saya bacakan. Bolehkah